Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Latif di Sardik. Di video kali ini kita akan memberikan informasi terkait berita yang tidak benar atau hoax mengenai guru honorer yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes bahkan. Ini sudah dijawab oleh Kemendikbud terkait berita yang tidak benar ini ya. Nah, baiklah bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan tombol subscribe-nya untuk dipencet dan lonceng notifikasinya untuk dinyalakan supaya tidak tertinggal informasi dari kami. Terima kasih. Kita ke pembahasan terkait tentang berita yang sangat tidak benar ini ya. Ini berita yang nantinya sebenarnya akan merugikan di sebagian pihak ya, terutama guru-guru honorer, karena mungkin ini menjadi berita yang menyenangkan, tapi di sisi lain apakah kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, ini kita langsung menjawab tentang itu ya, terkait tentang hoax ini. Baiklah, di belakangan ini muncul edaran tentang informasi pengangkatan tenaga honorer, salah satunya adalah guru untuk menjadi PNS tanpa tes. Ini berangkatnya dari mana ya kok bisa memberikan informasi terkait ini ya? Mungkin karena isu yang diinginkan itu adalah guru honorer itu langsung jadi tes, maka ada orang iseng-iseng gitu ya. Mungkin saja. Nah, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau disebut dengan Kemendikbudristek, yaitu Ibu Nunuk Suryani, ini menegaskan surat edaran tersebut adalah hoax. Tidak benar, hoax ya, diterangkan dalam IG-nya. Nanti kita akan perlihatkan IG dari Ibu Nunuk ya. Nah, dalam surat edaran hoax yang diunggahnya itu tertulis ada 4 jenis tenaga honorer yang akan diangkat jadi PNS tanpa tes. Keempatnya adalah guru honorer, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, serta tenaga peternakan dan perikanan. Nah banget ya. Nah, di dalam surat tersebut itu juga tercantum beberapa syarat bagi para tenaga honorer yang bisa masuk dalam kategori itu ya. Nah, syaratnya itu adalah satu, tenaga honorer sudah di atas umur 35 tahun nih. Kedua, honorer atau khususnya guru itu sudah sertifikasi, kemudian tenaga honorer yang belum sertifikasi tapi sudah terdaftar di Dapodik. Oke, ini syarat-syarat untuk yang bisa masuk dalam kategori diangkat langsung jadi CPNS ya, katanya di situ. Nah, kita langsung ke Instagramnya dari Ibu Nunu terkait tentang surat edarannya bagaimana. Ini kita seperti ini. Ini di Instagramnya Ibu Nunu. Nunu Suryani itu di sini dituliskan jelas banget hoax ya. Ini kalau kita lihat perhatikan tuh seperti ini. Ini dari Ibu Nunu itu. Kita perbesar seperti ini. Oke, langsung dinyatakan di sini hoax. Bahkan di sini nomor suratnya ada. Halnya itu pengangkatan tenaga honorer dan ini ditujukan kepada seluruh tenaga honorer. Yang isinya kurang lebih seperti ini ya. Ini agak tertutup nih. Merujuk hasil keputusan mungkin ini Kementerian Pendidikan ya. Menteri Pendidikan itu dengan DPR Komisi 10 itu musyawarah ya. Itu akan ada pengangkatan formasi khusus katanya tentang kekosongan CPNS tahun 2022. Jadi ada 4 jenis tenaga honorer yang akan menjadi PNS tanpa tes. Nah, di sini dijelaskan gitu. Yaitu tenaga honorer yang itu tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan. Nah, tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah syarat honorer diangkat CPNS itu ada 3. Di atas 35, yang tenaga honorer khususnya guru itu sertifikasi, tenaga honorer yang belum sertifikasi itu tapi sudah terdaftar di Dapodik. Jadi gitu ya. Jadi ada syaratnya dan yang dibutuhkan tuh dari tadi ya guru kesehatan, penyuluh pertanian dan peternakan. Itu yang direkomendasikan untuk diangkat langsung tanpa tes. Nah, dan rekomen ini ditindaklanjuti ke BKN Pusat Jakarta untuk ditindaklanjuti atau hubungi bagian informasi BKN Pusat Jakarta yaitu Bapak Suharmen Eskom MSI. Demikian keputusan ini kami sampaikan, semoga tenaga honorer yang memenuhi persyaratan bisa diangkat PNS tanpa tes. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wow, surat-surat seperti ini sangat berbahaya ya. Pertama terkadang bisa jadi mengecewakan ya karena tidak benar. Karena banyak banget teman-teman kita di belakang sana itu berharap beneran bahwa surat ini tuh ya akan berlaku gitu. Tapi nyatanya yang kalau mereka itu termakan informasi ini ya pasti senang dan bercerita ke orang lain. Tapi yang mengecewakan adalah ketika itu sudah diketahui ini hoax dan itu akhirnya aduh ternyata gini aja. Nah, ini yang sebenarnya yang kasihan ya. Ini beritanya hoax atau tidak benar. Dan atau mungkin juga yang terjadi adalah ini bisa disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk memeras ataupun meminta uang kepada teman-teman honorer.
Jadi ketika surat edaran ini jalan ini, ada sebagian sedikit mungkin beberapa teman-teman itu juga akhirnya termakan dengan informasi ini, dan biasanya ada oknum yang untuk meminta apa ya, semacam uang untuk bisa mengurus administrasi supaya bisa lulus. Nah, ini bahaya banget. Dan karena yang diharapkan untuk jadi PNS itu akhirnya berapapun biasanya dibayar. Nah, ini akhirnya oknum ini juga nggak jelas siapa orangnya, dan orang termakan informasi ini atau teman-teman guru honorer berharap dan memberikan uang akhirnya tidak dapat sama sekali. Oke, ini tolong diamati ya, tolong dipahami bahwa ini berita tidak benar terkait pengangkatan PNS tanpa tes. Oke, ini bukan memang dari BKN langsung, kira-kira seperti itu. Meskipun di sini ditandatangani oleh Bapak Menteri, tapi ini jelas-jelas tidak benar. Oke, di sini dijelaskan Ibu Wawa di komentarnya sendiri, Ibu Nunu itu mengatakan hoax ya, kira-kira gitu. Dan beberapa yang mengomentarin juga mengatakan terima kasih informasinya Bu, kami masih menunggu kabar bahagia untuk guru negeri dan swasta yang lulus passing grade. Ini jawaban dari Ibu Irmayani. Kemudian dapur Umi Alisa nih, kami masih sangat dengan sabar lagi dan sabar lagi Bu menunggu berita bahagia itu. Langsung ditempatkan di suatu sekolah sesuai domisili untuk yang sudah lulus passing grade. Oke, ini terkait yang lulus passing grade memang ada yang belum punya formasi ya. Nanti akan ada kabar gembiranya mungkin di tahun ini untuk di habis lebaran kali ya. Tunggu saja Bapak Ibu ya. Nah, P3K yang resmi kapan SK-nya ya Bu? Kapan SK ya Bu? Kasihan yang di sekolah swasta perjalanan sudah berhenti diganti guru baru. Makan apa anak istri sudah 3 bulan. Ini saya mau lucu apa mau ini? Ya enggak, ini enggak lucu ya. Ini sedih ya sebenarnya. Tapi ya Allah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, sabar aja. Karena di informasi di video sebelumnya ini sudah ada yang memberikan rapelan dari bulan Februari nih. Nah, mudah-mudahan walaupun SK-nya terlambat tapi rapelannya misalkan dari Januari kah atau dari Februari. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Tinggal tunggu saja informasinya dan bersabar, positive thinking. Nah, sudah masuk bulan April nih, bulan puasa, SK belum terbit, harus tetap bersabar. Ya, 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 ya. Ya, begitulah. Tapi kan yang jelas sudah pasti lulus ya. Maksudnya sudah lulus tuh gini teman-teman, kalau sudah pasti lulus, sudah dinyatakan lulus oleh pemerintah, itu tinggal tunggu aja SK-nya. Keterlambatan itu disebabkan banyak faktor lah. Oke, udah masuk bulan 4, nggak ada yang percaya apa-apa Bu, nggak ada yang percaya apa-apa Bu, maksudnya apa ini? Nggak ada yang percaya apa-apa Bu, maksudnya apa ini? Sudah tidak heran sama rekor mahasiswa P3 terburuk sepanjang sejarah, maksudnya nggak nyadar apa dia juga bikin hoax Mas, nggak ngerti ya. Tetap harus positif ya, mohon maaf ini untuk yang ini biasalah. Bagaimana nasib kami yang lulus PNS tapi tidak ada formasi? Tunggu saja, mudah-mudahan segera ya. Bagaimana nasib yang lulus SK-nya Bu, masalah anggaran. Nah, itu terkait tentang beberapa balasan daripada IG dari Ibu Nunu Suryani ya. Nah, ini informasi ini tolong disampaikan ke beberapa teman bahwa tidak ada ya, untuk ini tidak resmi dari Kemendikbudristek ataupun dari BKN. Ini nggak tahu, mungkin orang iseng aja supaya senang aja orang bacanya, bisa jadi seperti itu, biar seru-seruan bisa jadi. Tapi kalau bahayanya adalah orang yang termakan tentang informasi ini yang kasihan. Itu saja terkait informasi tentang tidak benarnya ada surat edaran terkait pengangkatan PNS tanpa tes di tahun 2022 ini. Saya kira ini tidak betul ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap positive thinking. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.